Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak karena malam hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami boleh bersama-sama kembali merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami boleh tenang menikmati kebenaran ini yang tentu membawa pertumbuhan rohani bagi setiap kami. Tolong kami semua, baik hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu, maupun kami yang bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dasar perenungan kita malam hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dengan satu tema, kelahiran kembali dan pertumbuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara, ketika sepasang pria dan wanita menikah atau menjadi suami istri, maka tentu mereka mengharapkan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Dan ketika Tuhan mengaruniakan anak itu, tentu saja memberikan sukacita di hati mereka. Maka mereka berjuang untuk memberikan gizi yang cukup dengan satu harapan bahwa anak tersebut bertumbuh secara fisik, mental, emosi, dan rohaninya. Saudara, demikian juga tentunya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Anda dan saya sudah percaya kepada Kristus Yesus, kita menjadi bayi-bayi rohani. Tetapi Tuhan mengharapkan bahwa kita tidak terus-menerus menjadi bayi rohani, tetapi bertumbuh dalam sifat, sikap, dan karakter kehidupan kita. Itulah yang sesungguhnya sedang dibicarakan oleh Paulus lewat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Saudara, dari bagian ini saya mengajak kita melihat dua hal. Yang pertama, kelahiran yang menentukan identitas. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bagian A. Dari poin satu ini, kelahiran yang menentukan identitas, saya mengajak kita untuk melihat dua poin. Poin 1A, apa identitasmu? Paulus memulai ayat ini dengan satu pernyataan. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus? Melalui kalimat ini, Paulus sedang membicarakan mereka yang telah mengalami kelahiran kembali. Saudara, kelahiran pertama memberikan identitas manusiawi atau duniawi, yaitu anak papa mama. Tetapi kelahiran kedua atau kelahiran kembali memberikan identitas rohani, yaitu anak-anak Allah. Kelahiran yang pertama membawa kita kepada kematian secara fisik, tetapi juga kematian secara rohani. Namun kelahiran kedua membawa kita kepada kehidupan, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya atau kehidupan kekal. Maka pertanyaan yang perlu kita pikirkan sekarang adalah, sudah berapa kali Anda mengalami kelahiran? Jikalau Anda masih sekali mengalami kelahiran atau kelahiran fisik, maka Anda masih duniawi atau manusia duniawi. Tetapi jikalau Anda mengaku sudah 2 kali mengalami kelahiran, maka Anda adalah anak-anak Allah. Yang kedua, kelahiran kembali itu terbuka atau diperuntukkan Allah kepada siapa saja. Pernyataan Paulus, jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, jelas memperlihatkan kepada kita bahwa kelahiran kembali itu tidak diperuntukkan kepada suku, bangsa, atau bahasa tertentu. Juga tidak diperuntukkan kepada strata sosial tertentu atau kepada tingkat kecerdasan tertentu. Tetapi siapapun boleh mengalami kelahiran kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Yesus Kristus tidak mati di kayu salib hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tidak hanya untuk orang Yahudi, atau hanya untuk orang Batak, atau hanya untuk orang Jawa, atau hanya untuk orang Chinese.
tetapi Yesus Kristus mati di kayu salib untuk semua orang, apapun warna kulitnya, apapun latar belakangnya, apapun strata sosialnya, dan apapun bahasanya. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat ke-9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, hanya ketika setiap orang mengaku Yesus dengan mulutnya, percaya di dalam hatinya, maka ia diselamatkan. Tidak berbicara masalah suku atau ras, tidak berbicara masalah strata sosial, tetapi siapapun yang percaya di dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Sekarang kita melihat hal yang kedua, yaitu bahwa perubahan status harus membawa kepada pertumbuhan. Perubahan status harus membawa kepada pertumbuhan. Saudara, jikalau seorang anak yang baru lahir itu lucu, tetapi kalau kondisi fisik, mental, emosi dan rohaninya tetap sama seperti sedia kala ia lahir, sampai usia 5 tahun, 10 tahun tetap sama, itu tidak lucu, saudara. Itu sesuatu yang mengerikan. Demikian juga ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus, Anda dan saya menjadi bayi rohani, maka setelah menjalani usia kehidupan kita, tentu Tuhan juga berharap bahwa kita bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Maka di dalam bagian selanjutnya Paulus berkata demikian, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita menemukan di dalam kalimat ini ada beberapa kali kata baru. Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata baru itu menggunakan 2 kata. Yang pertama itu neos, sesuatu yang baru, benar-benar baru, dari tidak ada menjadi ada. Jadi neos berbicara mengenai baru berdasarkan waktu. Dengan kata lain, sesuatu yang sudah tua sekalipun dipermak, dipoles dan dicat ulang tidak mungkin disebut baru karena ia sudah lama. Tetapi kata yang kedua untuk kata baru adalah kainos, yang berarti baru berdasarkan kualitas. Yang tadinya buruk sekarang menjadi baik. Kata inilah yang digunakan oleh Paulus untuk menggambarkan seseorang yang sudah di dalam Kristus, sudah mengalami kelahiran baru, yaitu satu perubahan berdasarkan kualitas. Jadi seseorang yang tadinya belum di dalam Kristus, kehidupannya buruk. Sekarang sesudah ada di dalam Kristus, kehidupannya baik. Jadi perubahan-perubahan seperti inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa kita sebagai orang-orang percaya mengalami pertumbuhan, tidak bantet. Kita dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Dewasa di dalam sikap, dewasa di dalam sifat, dewasa di dalam karakter, dewasa di dalam perbuatan kita. Saudara, ia mengalami pembaharuan secara sikap, perilaku, tabiat, dan bukan fisiknya. Jelas perubahan ini bukan secara fisik. Bukan tadinya sebelum percaya dia ganteng, lalu sesudah percaya menjadi tidak ganteng. Atau sebaliknya, tadinya tidak ganteng, sesudah percaya jadi ganteng. Bukan. Tadinya dia gemuk, sekarang sesudah percaya Kristus jadi kurus. Atau tadinya sebelum percaya dia kurus, sesudah percaya menjadi gemuk. Bukan, saudara.
Tetapi perubahan yang dimaksudkan Paulus adalah bagaimana kehidupan kita yang lama, yang buruk itu, yang jahat itu, sesudah di dalam Kristus kita bertumbuh menjadi dewasa rohani di dalam pembaharuan sifat, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Menjadi ciptaan baru terus mengalami proses. Ketika Anda dan saya menjadi percaya Kristus tidak berarti serta-merta menjadi sempurna, tetapi kita terus mengalami pembaharuan, mengalami proses perubahan perilaku yang semakin hari semakin baik, perubahan karakter yang semakin hari semakin baik. Seperti apa? Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-24 sampai 32, Paulus menggambarkan perubahan itu dengan begitu baik. Di dalam bagian yang pertama ayat 25 sampai 31, Paulus menggambarkan secara negatif dengan berkata begini, jangan lagi hidup dalam dusta, ayat yang ke-25. Jangan berbuat dosa dalam kemarahan, ayat yang ke-26. Jangan memberi kesempatan kepada iblis, ayat yang ke-27. Jangan mencuri lagi, tetapi berbagi dari hasil kerja kerasnya, ayat yang ke-28. Jangan ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ayat yang ke-29. Jangan mendukakan Roh Kudus, ayat yang ke-30. Dan yang ke-31, jangan ada lagi segala hal yang berbau dosa di dalam kehidupan kita. Saudara, dengan kata jangan, dan jangan, Paulus menggambarkan pertumbuhan rohani itu secara negatif, berubah dari yang tadinya buruk sekarang menjadi lebih baik. Sementara di dalam ayat yang ke-32, Paulus menggambarkannya secara positif. Dia berkata, yang pertama, ramah seorang terhadap yang lain. Yang kedua, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saudara, perubahan identitas itu harus membawa kita kepada pertumbuhan sifat dan karakter ilahi yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Perubahan identitas itu harus membawa kita mengalami transformasi dan pertumbuhan. Maka saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, lewat perenungan malam hari ini, mari kita memikirkan kembali. Sekali lagi, sudah berapa kali Anda mengalami kelahiran? Yang kedua, adakah perubahan sikap, sifat, karakter yang semakin dewasa di dalam kehidupan Anda dan saya? Kiranya Tuhan menolong kita terus bertumbuh menjadi semakin dewasa rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami boleh terus mengalami pertumbuhan rohani bagi kami yang sudah mengalami 2 kali kelahiran. Tetapi jika malam hari ini kami menemukan diri kami masih baru mengalami kelahiran yang pertama, biar Roh-Mu yang kudus juga menolong kami boleh mengalami kelahiran kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.